Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Kamal Wijaya. Saya merupakan dosen tetap IPB pada program studi Teknologi Industri Benih Sekolah Vokasi IPB. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen tahun 2026, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan secara singkat mengenai mata kuliah Teknik Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang saya ampu. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Teknik Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura diantaranya adalah 1. Mampu menjelaskan mutu benih dan pola perbanyakan. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan peran produksi benih serta melaksanakan prinsip agronomik dan prinsip genetik. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan melaksanakan teknik produksi benih padi inbrida, palawija non-hibrida, dan tanaman hortikultura. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan melakukan pendekatan project based learning yang menekankan pembelajaran berbasis proyek real, di mana mahasiswa tidak hanya mempelajari teori tetapi juga mempraktikkan langsung di lapang produksi benih dengan benih sebagai outputnya. Pada 1 semester ke depan, mahasiswa akan diberikan beberapa materi seperti pengertian benih, mutu benih, dan pola perbanyakan benih 1 pertemuan, peran produksi benih 2 pertemuan, prinsip agronomik 2 pertemuan, prinsip genetik 2 pertemuan, yang dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, mahasiswa akan diberikan materi produksi benih padi inbrida 1 pertemuan, produksi benih jagung inbrida 1 pertemuan, produksi benih kedelai, produksi benih kacang hijau 1 pertemuan, produksi benih tomat 1 pertemuan, produksi benih bayam 1 pertemuan, dan terakhir produksi benih tanaman hias, dan tentunya diakhiri dengan ujian akhir semester. Terkait dengan penilaian, mahasiswa nanti akan diberikan bobot penilaian ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, aktivitas partisipatif 10%, tugas 20%, kuis 10%, dan yang terakhir adalah hasil proyek yang berupa benih 20%. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi pertama yang membahas tentang pengertian benih, mutu benih, dan pola perbanyakan benih. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah ini kita kembali untuk bertemu. Kita sudah tidak terasa ini sudah semester 2. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih ini sudah berkenan. Ini kita di mata kuliah ini memang menjadi dasar untuk mata kuliah berikutnya di semester 3 karena kita sudah semester 2. Mata kuliah ini jangan lupa Anda sudah ada di kepala Anda itu sudah mulai paham bagaimana produksi benih itu sendiri, atau minimal seperti apa yang kita akan rencanakan pembelajaran pada hari ini adalah bagaimana Anda bisa memahami pengertian benih, kemudian mutu benih, kemudian pola perbanyakan benih itu sendiri dalam konteks produksi benih. Nah, sebelum jauh kita paparkan lebih lanjut, tentunya tidak ada salahnya di awal perkuliahan ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup saya kira. Nah, sebelum kita beranjak kepada perkuliahan, nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang judul kita pada pembahasan kita kali ini adalah bagaimana Anda bisa memahami pengertian benih, mutu benih, dan pola perbanyakan benih itu sendiri. Tetapi karena ini adalah pertemuan pertama kita sesi pertama kita, tidak ada salahnya saya akan sampaikan secara garis besar apa sih yang Anda akan dapatkan selama 1 semester ke depan di mata kuliah ini. Karena itu, mari kita simak secara garis besar. Nanti Anda akan mendapatkan materi-materi atau topik perkuliahan seperti yang di slide. Misalkan di awal tentu tadi saya sudah menjelaskan bahwa memang pertemuan kita akan membahas pengertian benih, mutu benih, dan pola perbanyakan. 1 pertemuan saja saya kira cukup ya. Kemudian nanti minggu depan sudah kita akan membahas peran produksi benih 2 pertemuan.
kemudian prinsip agronomik 2 pertemuan, prinsip genetik 2 pertemuan, baru nanti akan dilanjutkan dulu dengan ujian tengah semester. Nah, di pertengahan itu. Kemudian kita akan lanjutkan kembali setelah UTS, ada materi produksi benih padi inbrida, produksi benih jagung inbrida, kemudian produksi benih kedelai, produksi benih kacang hijau, kemudian juga produksi benih tanaman tomat, produksi benih bayam, termasuk juga produksi benih tanaman hias yang nyata-nyata itu merupakan bagian dari tanaman hortikultura itu sendiri. Nah, karena itu di akhir nanti kita akan adakan ujian akhir semester. Nah, baik, sampai sini sudah paham apa yang Anda akan dapatkan selama 1 semester ke depan? Baik, terima kasih. Boleh kita lanjut? Berikutnya adalah di mata kuliah ini nanti Anda akan mendapatkan porsi penilaian atau terkait dengan bobot penilaian 20% UTS, 20% UAS, kemudian nanti akan ada penugasan ataupun aktivitas partisipatif yang masing-masing. Kalau aktivitas partisipatif nanti 10%, penugasan tadi 20%, kuis 10%, dan hasil akhirnya adalah berupa benih atau hasil proyeknya itu berupa benih. Jadi apa yang Anda tanam di lapang nanti dikumpulkan benihnya, maka itu akan menjadi penilaian tersendiri di dalam komponen penilaian ini sebesar 20%. Bisa disepakati ya dalam hal ini? Baik, kita lanjutkan ya. Saya kira untuk rencana pembelajaran semester seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa kita sepakati bersama. Ini perlu ada kesepakatan ya. Baik, terima kasih. Nah, kita lanjut. Apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Tadi, pengertian benih, mutu benih, dan pola perbanyakan benih. Karena itu, subjek PMK yang nanti akan dicapai adalah mampu memahami dan menjelaskan pengertian benih dan mutunya serta pola perbanyakannya. Kemudian tujuannya adalah supaya Anda sebagai mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian benih, juga mampu memahami dan menjelaskan mutu benih itu sendiri. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pola perbanyakan benihnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita capai bersama dalam perkuliahan sesi ini. Baik, sebelum saya lanjut sampai sejauh ini, karena ini kita akan membicarakan benih, mutu benih dan pola perbanyakannya. Siapa yang masih ingat pengertian benih itu apa sih? Silakan, bisa mengacungkan tangan. Baik, silakan Fauzan Adim, silakan. Pengertian benih itu tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangbiakan tanaman. Baik, definisi menurut undang-undang betul seperti apa yang disampaikan oleh Fauzan. Kita beri aplaus boleh? Boleh. Baik. Jadi benih itu tidak lain adalah tanaman atau bagian dari tanaman itu untuk memperbanyak atau mengembangbiakan tanaman tersebut. Itulah definisi menurut Undang-Undang nomor 22 di tahun 2019. Jadi jangan lupa definisi benih menurut undang-undang adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman itu sendiri. Sementara itu, ini sudah Anda pernah pelajari juga di semester 1 lalu, ada pengertian benih menurut Prof. Syamsu'ud Sajad. Kalau Anda saya tanya barangkali masih belum hafal barangkali ya. Tapi saya ingatkan kembali bahwa ternyata tidak hanya menurut undang-undang definisi benih itu seperti itu ya. Jadi menurut Prof. Sajad tahun 1975, benih itu tidak lain adalah bakal biji yang dibuahi secara struktural, atau secara struktural itu bahwa benih itu adalah bakal biji yang dibuahi. Kemudian digunakan untuk petanaman karena itulah fungsi fungsionalnya ya. Kemudian juga sebagai sarana untuk mencapai produksi maksimum. Itu secara agronomisnya demikian. Kemudian bahwa benih itu juga sebetulnya sebagai wahana teknologi maju yang mampu melestarikan identitas genetiknya dengan mencapai derajat kemurnian genetik yang setinggi-tingginya. Itu dalam konteks teknologi. Bagaimana teknologi sedemikian rupa
bisa meningkatkan kemunian genetik setinggi mungkin. Kemudian bahwa benih juga tidak lupa itu juga menjadi produk artifisial yang sangat spesifik dan efisien. Kata kuncinya efisien. Nah, sehingga kalau kita bicara benih itu, definisi benih, pasti Anda pernah mendengar istilah benih itu. Ada berapa? Ada 11 benih itu. Saya suruh sebutkan, hafal tidak ini? Mudah-mudahan masih hafal tapi ya. Tapi kita skip lah. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ketika Anda mempelajari produksi benih, maka inilah dasar hukumnya. Ketika mempelajari produksi benih, baik tanaman pangan maupun hortikultura, ini dimulai tadi dengan definisi benihnya itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Turunannya apa? Sekarang sudah ada PP terbaru, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tadi, tahun 2019. Di bawahnya lagi ada Permentan dalam hal ini. Apa? Permentan Nomor 12 Tahun 2018 tentang produksi, sertifikasi, dan peredaran benih tanaman. Nah, di bawahnya baru ada turunan yang lebih banyak dari Permentan adalah Kepmentan. Sehingga nanti dalam mata kuliah ini Anda setidaknya minimal Anda sudah harus hafal atau sudah mulai baca Kepmentan berikut. Misalkan untuk bagaimana sih sebagai produsen benih ini cara memproduksinya ada di Kepmentan 990 2018. Bagaimana untuk melakukan sertifikasi benihnya ada di Kepmentan, kalau itu tanaman pangan ada di Kepmentan 966 2022. Lalu apalagi? Ada kaitannya dengan bahwa benih ini ternyata tidak hanya diproduksi tapi harus juga diedarkan. Karena itu ada aturan tersendiri kaitannya dengan peredaran benih di Kepmentan tahun 2018 juga nomor 992. Jangan lupa di dalam produksi benih itu kan harus sampai benih itu ada di tangan konsumen, harus sudah berlabel. Karena bagaimanapun output dari produksi benih adalah benih bersertifikat. Artinya sudah pasti berlabel dan jelas mutunya. Sehingga ada namanya Kepmentan tentang pengambilan contoh benih, analisis mutu benih tanaman pangan di nomor 993 tahun 2018. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Jika ada pertanyaan. Belum? Atau silakan. Pak, saya mau bertanya, untuk mutu benih sendiri itu ada berapa? Baik. Sebetulnya ini di slide berikutnya ya. Ini akan saya sampaikan. Baik, karena sudah ada pertanyaan. Jadi sebetulnya mutu benih ada berapa ya? Kalau kaitannya dengan seperti ini. Karena ini kan aturan, seperangkat aturan yang kaitannya dengan produksi benih yang Anda harus nanti hafalkan, bahkan harus Anda memang benar terapkan di lapang. Ada berapa mutu? Masih ingat? Atau saya tanya dulu? Oke, silakan. Untuk mutu benih sendiri ada 4. Iya, bagus. Silakan. Mutu fisik, mutu genetik, mutu fisiologis, dan mutu kesehatan. Mutu fisik, mutu fisiologis, mutu genetik, dan mutu kesehatan. Baik, kalau mutu fisiologis itu tentang apa ya? Fisiologis daya tumbuh benih tersebut. Oke, tolak ukurnya nanti daya tumbuh benih itu sendiri. Kalau mutu fisik? Mutu fisik bentuknya yang seragam, keseragaman bentuk, keseragaman warna, dan keseragaman fisiknya. Apakah ada benih tanaman lain atau kotoran? Oke, baik. Oke, berarti ini sudah terjawab oleh teman Anda ya. Jadi mutu benih itu ternyata ada 4 kriteria mutu benih itu. Sehingga nanti benih yang harus Anda produksi itu, yang nantinya akan bisa dijual itu harus memenuhi 4 kriteria mutu. Nah, apa saja? Nah, kita skip dulu di sini. Nah, ini 4 kriteria mutu. Ada mutu fisik tadi, kemudian mutu genetik, mutu fisiologis, dan mutu kesehatannya. Nah, sekarang
mutu fisik yang diproduksi oleh kita itu maksudnya bagaimana? Itu pasti akan ada kaitannya dengan penampilan luar benih itu sendiri. Contoh misalkan tingkat kebersihan dari kotoran benih itu sendiri. Kemudian tadi betul apa yang disampaikan Fadila, ukuran dan bentuknya yang seragam, sehingga benih yang kita produksi jangan sampai yang satu begini bentuknya, atau nanti yang begitu sudah di packing, di label, ternyata ukurannya beragam atau bentuknya beragam. Nah, ini tidak boleh terjadi seperti itu, sehingga bentuk dan ukuran pun harus seragam, warnanya cerah, kemudian ketiadaan kerusakan mekanis atau serangan hama misalkan, itu ketika kita bicara ke mutu fisik. Kemudian ketika kita bicara mutu fisiologis misalkan, tadi sudah dijawab juga, kaitannya dengan menunjukkan seberapa baik fungsi dari hidup benih itu sendiri di dalam maupun di luar penyimpanan itu sendiri. Sehingga apa tolok ukurnya? Tadi begitu ditanam dia memiliki daya berkecambah yang bagus misalkan, di lapang berarti daya tumbuhnya bagus misalkan. Seperti itu mutu fisiologis. Kemudian ada mutu berikutnya, mutu genetik. Apa mutu genetik? Kaitannya dengan tingkat kemurnian sifat atau identitas genetik suatu varietas tanaman yang diwariskan dari induknya. Jadi kalau misalkan benih sumber yang kita gunakan misalkan varietas A, maka yang kita hasilkan juga harus 100% varietas A tadi. Jangan sampai ada penyimpangan yang lain atau malah jadi varietas AB misalkan. Tidak boleh seperti itu. Nah, itu mutu genetik. Nah, sekarang mutu berikutnya, mutu kesehatan. Apa itu mutu kesehatan? Kaitannya dengan bersih atau tidaknya benih tersebut atau terbebas dari serangan patogen. Atau Anda pernah mendengar istilah seedborne pathogen disease, penyakit terbawa benih. Nah, ini jangan sampai ada pada pada benih yang kita hasilkan atau apalagi nanti dijual ya. Sehingga mutu benih yang baik itu bagaimana? Ya tadi memiliki 4 kriteria mutu tadi. Benih yang baik harus memiliki 4 kriteria mutu ini. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Atau saya boleh nanya sekarang? Baik. Kalau sampai sini sudah paham, jadi produksi benih sendiri itu apa? Ada yang tahu? Produksi benih itu sendiri. Silakan. Jadi produksi benih itu apa yang akan kita pelajari ke depan tuh? Masa sudah sampai ke mutu benih tapi kita belum clearkan nih produksi benih sendiri itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Nggak apa-apa, jangan takut salah karena Anda sudah punya background sebelumnya. Silakan. Tadi untuk apa tadi Pak? Produksi benih itu? Produksi benih itu untuk kegiatan produksi benih sendiri itu adalah kegiatan untuk menghasilkan benih yang bermutu tadi dari 4 mutu tersebut, yaitu benih yang memiliki mutu genetik, mutu fisik, mutu fisiologis, dan juga mutu kesehatan. Baik, seperti apa yang disampaikan oleh teman Anda ya, nggak apa-apa ya, nanti kita ini saja. Jadi pada intinya sebetulnya, jadi apa yang kita akan pelajari itu terkait dengan bahwa serangkaian kegiatan itu untuk menghasilkan benih. Jadi produksi benih itu serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih. Terus kegiatannya bagaimana? Ya dari mulai menyiapkan bahan tanam itu sendiri sampai tadi benih itu siap di tangan konsumen. Anda memikirkan dari awal, terus bahan tanamnya apa ini? Kita siapkan. Itu sudah memulai produksi benih. Benih sumbernya apa? Lahannya harus bagaimana? Disiapkan. Sampai benih itu nanti tadi berupa kemasan yang nanti siap dijual ke tangan konsumen tadi. Maka itulah yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, karena ini adalah produksi benih yang outputnya adalah benih bersertifikat, maka produksi benih akan senantiasa beririsan
dengan kegiatan sertifikasi benih. Apa itu sertifikasi benih? Serangkaian pemeriksaan dan atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih. Jadi tadi output dari produksi benih adalah benih bersertifikat. Sampai sini paham? Baik, sekarang tadi kan benih yang kita hasilkan harus memiliki 4 kriteria mutu. Nah, terus apakah pada benih itu tidak mempunyai kelas benih bersertifikat? Tentu tidak. Karena itu kita mengenal di dalam aturan perundangan tadi, kita mengenal ada 4 kelas benih bersertifikat. Siapa yang bisa menjawab apa saja? Baik, silakan. Untuk kelas benihnya itu ada 4 untuk benih bersertifikat. Yang pertama ada penjenis, dasar, pokok, dan juga sebar. Yang paling atas tadi apa? Penjenis Benih penjenis. Kemudian, diturunkan menjadi benih dasar, baik. kemudian diturunkan lagi menjadi benih pokok, Baik. dan kemudian terakhir ada di benih sebar. Baik, jadi yang paling rendah itu benih Benih sebar. sebar. Baik. Kalau saya mau memproduksi kelas benih sebar, berarti benih sumber yang saya gunakan harus minimal kelas benih pokok atau 1 kelas di atasnya. Kalau saya mau memproduksi kelas benih pokok, berarti benih sumbernya yang kita gunakan minimal benih dasar. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, benih bersertifikat ternyata ada 4 kelas. Jadi yang paling atas tadi seperti yang teman Anda sampaikan, ada benih penjenis. Kemudian nanti benih penjenis ini akan bisa menjadi benih sumber untuk memproduksi kelas benih dasar. Kemudian diturunkan lagi bisa menjadi benih pokok, dan yang paling rendah itu kelas benih sebar. Tapi apakah seperti itu pola perbanyakannya? Apakah hanya sedemikian dari kelas benih penjenis ke benih dasar, dari benih dasar ke benih pokok ke benih sebar? Apakah hanya itu? Anda mengenal ada berapa pola alur perbanyakan? Ada 2 alur perbanyakan, yaitu seperti yang tadi itu adalah mono generation flow. Kalau nanti ada satu lagi namanya poly generation flow. Ternyata dari kelas benih, misalkan dari kelas benih pokok tidak mesti langsung bisa diturunkan ke kelas benih sebar. Bisa saja nanti kelas benih pokok tadi akan diturunkan menjadi kelas benih pokok 1. Jadi menyamping, bukan ke bawah. Baik, kita perlihatkan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini Anda bisa lihat bahwa kalau alur perbanyakan tunggal kan tadi benih penjenis menjadi benih dasar. Benih dasar diturunkan menjadi benih pokok. Benih pokok diturunkan lagi menjadi benih sebar. Nah, lain halnya ketika kita bicara alur perbanyakan majemuk. Di benih penjenis memang akan diturunkan menjadi benih dasar. Kemudian juga benih dasar diturunkan menjadi benih pokok. Nah, di benih pokok ini tidak harus langsung menjadi benih sebar, tapi bisa menjadi benih pokok 1. Kemudian di benih sebar pun tidak langsung ke petani, tetapi juga masih bisa kita turunkan menjadi benih sebar 1 sampai benih sebar 4. Ini berlaku kalau untuk kita memproduksi benih tanaman kedelai, kacang hijau, kacang tanah yang sesuai dengan permentan yang ditetapkan tadi. Jadi ada memungkinkan 2 alur perbanyakan. 1 alur perbanyakan tunggal, yang kedua adalah alur perbanyakan majemuk. Sampai saat ini ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa saya lanjut? Baik, kita lanjutkan. Tadi kriteria mutu sudah saya bahas ya. Artinya, jadi benih yang bermutu tinggi itu yang seperti apa? Ya berarti tadi harus memenuhi 4 kriteria mutu tadi. Cirinya apa? Nah inilah cirinya. Misalkan, masak secara fisiologis, sehat, true to type, sesuai dengan identitas tanaman induknya. Atau varietasnya sesuai dengan yang kita tanam. Ya. Kemudian murni tadi, bebas dari kotoran benih atau benih gulma. Viabilitasnya tinggi tadi, ketika ditumbuhkan di lapang memiliki
viabilitas yang tinggi. Jangan sampai misalkan di situ tertera 70%, pasti kita tanam 50% yang tumbuh. Itu tidak boleh seperti itu. Kemudian seragam tadi, baik tekstur, strukturnya, kemudian tidak rusak atau apalagi terkena atau ada cendawan ataupun patogen apapun ya yang terbawa benih. Maka inilah ciri benih yang bermutu. Simpulannya apa? Atau sebelum saya masuk simpulan, ada pertanyaan dulu? Kalau sudah sampai simpulan pasti Anda senang ini. Nah, sebentar lagi selesai. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri sesi, silakan. Baik Pak, izin bertanya. Tadi kan dalam tadi disebut ada peraturan-peraturan. Betul. Apakah peraturan itu berbeda dari antara tanaman pangan dan tanaman hortikultura? Baik. Yang saya sampaikan tadi di slide itu lebih banyak ke tanaman pangan. Untuk tanaman hortikultura sendiri ada aturannya. Bukan berarti tidak ada ya, karena tidak tersampaikan karena tadi memang lebih mengarah ke tanaman pangan. Yang hortikultura misalkan kaitannya dengan sertifikasi benih tanaman hortikultura, nanti Anda bisa baca sendiri atau buka Kepmentan 642 yang terbaru ya. Kepmentan nomor 642 tahun 2024. Silakan nanti Anda bisa buka di situ. Tentu akan lengkap disajikan aturan sertifikasi benih misalkan baik yang tanaman semusim maupun tanaman-tanaman yang tanda petik tegakan berupa pohon. Misalkan durian, alpukat itu ada semua di situ. Di Kepmentan tertentu. Berbeda dengan tanaman pangan tadi. Yang saya sajikan tadi sebelumnya di slide adalah untuk tanaman pangan. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Bapak sebelumnya izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan ya Pak terkait alur perbanyakan itu ada dua, ada alur perbanyakan tunggal dan juga alur perbanyakan majemuk. Nah tadi sudah disebutkan bahwa kalau untuk yang alur perbanyakan majemuk itu tuh contohnya adalah tanaman kacang-kacangan. Nah kalau untuk yang perbanyakan tunggal itu contohnya apa saja ya Pak tanamannya? Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau untuk alur perbanyakan tunggal ini memang sebagian besar berlaku untuk tanaman secara umum ya. Di luar tadi baik itu tanaman pangan yang berbasis biji ya, termasuk tanaman hortikultura berbasis biji. Juga demikian yang memang diperbanyaknya secara vegetatif. Itu lebih mengacu kepada ke alur perbanyakan tunggal ini. Hanya nanti perbedaannya adalah dalam nomenklatur penamaannya. Pada tanaman vegetatif hortikultura vegetatif, ya maksudnya yang diperbanyak secara vegetatif, itu akan berbeda. Misalkan benih penjenis akan nomenklaturnya adalah apa? Siapa yang masih ingat? Setara benih kelas apa? Nah, sehingga ada yang namanya blok perbanyakan benih. Ada yang namanya blok fondasi, betul. Kalau fondasi ya fondasi berarti benih dasar. Nah, seperti itu. Beda nomenklatur saja, tapi dia mengacu pada alur perbanyakan tunggal tadi. Seperti itu barangkali. Terima kasih Bapak. Baik, saya kira kita cukupkan ya. Simpulan dari kegiatan kita hari ini adalah bahwa tadi produksi benih akan senantiasa beririsan dengan sertifikasi benih. Ya, karena tadi kalau kita bicara benih, mutu benih, pola perbanyakan ini pasti akan ujung-ujungnya itu bahwa produksi benih akan selalu beririsan dengan sertifikasi benih sehingga output dari produksi benih adalah benih bersertifikat. Bisa dipahami sampai sejauh ini? Baik, saya kira dengan demikian bisa kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, jangan lupa presensi secara online berbasis IPB Mobile. Silakan untuk bisa mulai diisi. Ya, jangan lupa setiap kali pertemuan harus mengisi absensi tadi. Saya kira cukup apa yang perlu saya sampaikan pada sesi pertama pagi hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.